Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Mustafa dengan NIM 1955202073. Saya akan mempresentasikan ulang dari kelompok 5 dengan sistem informasi akuntansi mata kuliahnya dengan subtitlenya Keamanan Sistem Informasi. Oke, di sini saya akan meninjau sekilas apa sistem keamanan informasi itu, yaitu subsistem organisasi yang mengendalikan resiko-resiko khusus yang berhubungan dengan sistem informasi berbasis komputer. Sistem keamanan komputer mempunyai unsur-unsur dasar setiap sistem informasi seperti perangkat keras, database, prosedur-prosedur, dan laporan-laporan. Ada sasaran belajarnya, yaitu menganalisis kerawanan dan ancaman-ancaman di dalam sistem informasi. Ada daur hidup sistem sekuritas atau informasi. Di sini, sistem keamanan komputer dikembangkan dengan menerapkan metode-metode yang telah mapan, yang terdiri dari analisis sistem, desain, implementasi, dan operasi, evaluasi, dan serta kendali. Siklus hidup sistem keamanan informasi. Fase siklus yang pertama, analisis sistem, yaitu sasarannya analisis kerentanan terhadap sistem informasi dengan pembagian yang mungkin nanti timbul. Kedua, yaitu perancangan sistem, yaitu perancangan atau pengukuran keamanan dan rancangan kontingensi untuk mengatasi kerugian. Ada juga yaitu fase siklus hidup sasarannya implementasi sistem, implementasi ukuran keamanan seperti rancangan. Ada juga operasi, evaluasi, dan pengendalian sistem. Di sini operasi sistem dan penilaian efektivitas dan efisiensi merupakan sesuai dengan kondisi yang sedang dibutuhkan. Sistem keamanan informasi di dalam organisasi. Baik, di sini ada sistem keamanan informasi harus diatur oleh seseorang, kepala petugas atau keamanan, untuk menjaga independensinya. CSO atau Chief Security Officer harus bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Direktur. Laporan-laporan CSO harus meliputi semua tahap siklus daur hidup. Ada juga analisa kerentanan dan ancaman. Di sini ada dua pendekatan dasar yang dipakai untuk peneliti kerentanan dan ancaman-ancaman sistem informasi. Yang pertama itu pendekatan kuantitatif untuk penaksiran resiko dan pendekatan kualitatif. Di dalam pendekatan kuantitatif untuk penaksiran resiko, setiap kemungkinan kerugian dihitung sesuai hasil biaya kerugian per orangnya dikalikan dengan kemungkinan munculnya. Terdapat beberapa kesulitan di dalam penerapan pendekatan
kuantitatif untuk penaksiran kerugian. Kedua lagi yaitu kesulitan mengidentifikasi biaya relevan per kerugian dan kemungkinan-kemungkinan yang terkait. Yang kedua, kesulitan penaksiran kemungkinan dari suatu kegagalan yang memerlukan peramalan masa depan. Terakhir yaitu pendekatan kualitatif untuk penaksiran risiko, dilakukan dengan mengurutkan kerentanan dan ancaman sistem dan menyusun secara subjektif menurut sumbangan mereka terhadap kemungkinan total kerugian dalam perusahaan. Sasaran belajar yang kedua yaitu identifikasi ancaman-ancaman pasif dan aktif dalam sistem informasi. Yaitu apa yang dimaksud dengan kerentanan? Kerentanan adalah suatu kelemahan di suatu sistem. Apa yang dimaksud dengan ancaman? Ancaman yaitu suatu eksploitasi potensial kerentanan sistem. Ada dua kategori ancaman, yaitu satu ancaman-ancaman aktif dan ancaman pasif. Contoh ancaman aktif yaitu penipuan komputer dan sabotase komputer. Contoh ancaman pasif, sistem permasalahan seperti karena bencana alam, sistem bermasalah juga karena kegagalan peralatan dan komponen. Suatu serangan yang sukses di satu sistem informasi merupakan akses ke perangkat keras, file, data sensitif atau program kritis. 3 kategori individu yang bisa menimbulkan serangan ke sistem informasi. Pertama itu karyawan sistem informasi, para pemakai, dan pengganggu. Karyawan sistem informasi meliputi karyawan pemeliharaan komputer, programmer, operator komputer dan jaringan, karyawan administrasi sistem informasi, dan karyawan pengendalian data. Para pemakai tersendiri adalah kelompok orang yang beragam dan satu sama lain dapat dibedakan berdasarkan kegiatan fungsional mereka dan memandang pengolahan data. Mengganggu adalah setiap orang yang mengakses peralatan data elektronik atau memfile tanpa otorisasi yang tepat. Ada juga siapakah hacker? Hacker di sini adalah seseorang yang mengganggu, menyerang suatu sistem untuk iseng atau tantangan. Ada juga ancaman-ancaman aktif sistem informasi, yaitu metode-metode yang bisa dipakai untuk melakukan penipuan sistem informasi, yaitu manipulasi masukan, gangguan program, gangguan file secara langsung, pencurian data, sabotase, penggelapan atau pencurian sumber daya informasi. Identifikasi aspek kunci suatu sistem keamanan informasi. Oke, di sini sasaran belajar yang ketiga yaitu sistem keamanan informasi. Pengendalian ancaman-ancaman dapat tercapai dengan menerapkan pengukuran keamanan dan rancangan darurat. Mengukur keamanan berfokus pada pencegahan dan pendeteksian ancaman-ancaman. Rencana kontingensi berfokus pada perbaikan dampak dari ancaman. Lingkungan pengendalian adalah dasar efektivitas keseluruhan sistem. Struktur organisasi dalam banyak organisasi akuntansi komputer dan
pengolahan semua di organisasi di bawah CIO, Chief Information Officer. Dia adalah Dewan Komisaris dan komite-komitenya. Dewan Komisaris harus menugaskan suatu komite audit. Ini harus menugaskan dan menyetujui janji temu dari suatu pemeriksa inter. Metode penugasan otoritas dan tanggung jawab. Tanggung jawab di sini yaitu sebagai semua posisi harus didokumentasikan secara hati-hati dengan menggunakan bagan struktur organisasi manual. Aktivitas pengendalian manajemen. Pengendalian harus dibantu terutama yang bersinggung kepada penggunaan. Lanjut. Cara utama untuk pencegahan penggelapan dan sabotase adalah menerapkan jenjang memadai pada pengendalian akses. Ada 3 jenjang pengendalian akses, yaitu Shift Access Control, System Access Control, dan File Access Control. Ada 3 tipe backup, yaitu full backup, incremental backup, dan differential backup. Sasaran belajar yang keempat, diskusi perancangan konsistensi dan praktek manajemen resiko. Yaitu manajemen resiko bencana sangat penting untuk memastikan kesinambungan operasi dalam hal terjadi suatu bencana. Manajemen resiko bencana berhubungan dengan pencegahan dan perancangan kontingensi. Hasil penelitian menunjukkan frekuensi bencana dari berbagai sebab. Bencana alam 30%, tindakan yang disengaja 45%, dan kesalahan manusia yaitu 25%. Data ini menunjukkan bahwa persentase besar dari bencana-bencana yaitu dikurangi atau dihindarkan. Rencana pemulihan bencana harus diterapkan di tingkatan yang paling tinggi di perusahaan. Langkah pertama untuk pengembangan rencana pemulihan bencana harus memperoleh dukungan dari manajer atau senior. Perancangan rencana pemulihan bencana meliputi 3 komponen utama. 1. Penilaian kebutuhan penting perusahaan, membuat daftar prioritas daftar pemulihan, dan menetapkan strategi dan prosedur pemulihan. Ada rancangan strategi pemulihan. Di sini ada beberapa yang ditimbangkan, yaitu pusat respon darurat, prosedur ekskalarasi dan perusahaan pelaksana, rancangan relokasi dan pergantian pegawai, dan rancangan penyediaan cadangan, dan rencana pengujian dan pemeliharaan sistem. Baik, terima kasih. Itu presentasi dari saya. Oke, nanti ada kurang atau lebihnya saya meminta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.